Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Junis, guru bimbingan dan konseling dari SMK Negeri 1 Cicawi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Negeri Medan. Saya membuat video konseling ini untuk evaluasi UIN. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Sabil. Silakan masuk. Baik. Silakan masuk, Sabil. Ya Bu. Silakan duduk, Sabil. Iya Bu. Gimana kabarnya hari ini, Sabil? Baik Bu. Alhamdulillah ya, baik. Tadi Sabil ke sekolah naik apa? Naik bis Bu. Naik bis. Sepertinya Ibu lihat Sabil ada keperluan sama Ibu datang ke sini. Iya Bu, sambil pengen konseling. Oh, sambil konseling. Iya. Sebelumnya Sabil sudah pernah belum melakukan konseling? Belum pernah Bu, ini pertama kali. Oh, belum pernah. Jadi Sabil, Ibu jelaskan dulu ya. Konseling itu adalah proses bantuan yang diberikan kepada konseli. Konseli itu kamu dan Ibu konselor ya. Jadi proses bantuan yang diberikan kepada konseli untuk membantu konseli mengentaskan masalahnya, ya, masalah pribadi ya. Iya. Nah, kemudian dalam konseling itu ada beberapa asas: kerahasiaan, kesukarelaan, dan keterbukaan. Nah, asas kerahasiaan ini yang paling mendasari dalam konseling, karena semua informasi yang Sabil berikan ke Ibu, yang Sabil cerita, yang Sabil curhatkan sama Ibu, itu terjamin rahasianya, cukup Sabil sama Ibu yang tahu ya, tidak akan keluar kemana-mana. Jadi semua informasi yang Sabil cerita sama Ibu itu aman ya. Iya. Ibu, kalau sambil cerita sama Ibu bakal jadi rahasia, cuma sambil sama Ibu yang tahu. Sambil juga pengen terbuka sama Ibu, pengen cerita sama Ibu. Kan juga percaya sama Ibu bakalan jaga rahasia ini karena ada asas rahasia di bimbingan konseling ini. Iya, jadi Sabil percaya ya sama Ibu. Ibu tidak akan menceritakan informasi apa yang Sabil ceritakan sama Ibu ya. Iya Bu. Hal apa yang mengganggu pikiran Sabil selama ini? Hal yang mengganggu pikiran Sabil selama ini Bu, Sabil sering susah konsentrasi ketika belajar dan semangat belajar Sabil itu mulai kurang. Jadi tadi Sabil bilang susah berkonsentrasi, semangat belajar berkurang. Hal apa yang menyebabkan itu terjadi? Jadi Bu, begini Bu, hal yang terjadi itu akibat dari rumah Bu. Nah, di rumah itu Sabil sering melihat orang tua Sabil bertengkar Bu. Jadi hal itulah yang menyebabkan mulai Sabil jadi anjlok, terus konsentrasi Sabil jadi berkurang. Jadi Sabil bilang konsentrasi Sabil berkurang, semangat juga berkurang, serta nilainya anjlok. Nah, hal apa yang menyebabkan itu terjadi? Hal itu bisa terjadi Bu karena di rumah Sabil sering melihat orang tua Sabil bertengkar Bu. Jadi itulah yang menyebabkan Sabil konsentrasi, semangat belajar menurun, dan nilai Sabil juga anjlok Bu. Jadi seperti itu ya. Nah, tadi juga Sabil bilang orang tua Sabil bertengkar. Di situ pertengkaran seperti apa? Jadi Bu, pertengkaran yang terjadi itu Bu, biasanya orang tua pada umumnya itu bertengkar cecek mulut atau perang mulut, tapi di sini orang tua Sabil ini bertengkarnya itu Bu, lebih dari itu Bu, seperti main tangan. Hal apa yang menyebabkan penyebab dari orang tua Sabil itu bertengkar? Jadi Bu, awal mulanya itu sumber masalahnya itu ada orang ketiga di rumah tangga orang tua Sabil. Nah, jadi ibu Sabil ini tidak terima kalau dibantu oleh bapak Sabil. Nah, jadi mulai dari situlah Bu, ada cekcokan, mulai perang mulut. Nah, tapi setelah itu Bu, nah orang tua Sabil ini mulai ada kata pisah seperti itu Bu, karena ada orang ketiga tadi Bu. Nah,
ketika dia pisah itu bukan langsung pisah Bu, tapi masih ada perkelahian ya seperti Sabil bilang tadi Bu, perkelahian yang tidak wajar seperti main tangan, pukul-pukulan dan senjata. Nah tidak stop di situ saja Bu. Nah sesudah orang tua Sabil berkelahi itu Bu, nah biasanya ibu Sabil itu melarikan diri Bu ke rumah saudaranya itu untuk menenangkan diri. Nah jadi uh, saat orang tua Sabil ibu Sabil ini pergi dari rumah, nah otomatis kami tidak ada yang ngurus. Nah untuk bapak Sabil itu dia tinggal sama istrinya di rumah lain lah Bu. Jadi kami sebagai anaknya itu Bu tinggal di rumah kami itu cuma kami anak-anaknya saja. Nah jadi orang tua kami itu tempat tinggalnya itu sudah mulai pisah semua Bu. Jadi kami itu dihadapkan dengan situasi untuk menjadi mandiri walaupun dengan usia kami seperti itu saya dirasa Bu belum sanggup untuk mandiri seperti itu. Ditambah kami juga banyak mempunyai saudara yang masih kecil. Nah, Sabil juga Bu, apa sih penyebab Sabil jadi kepikiran, jadi kurang semangat, dan Sabil menurun itu Bu? Sabil kepikiran Bu tentang orang tua Sabil yang dimana ibu Sabil pergi dari rumah. Nah, ibu Sabil pergi dari rumah itu Bu, Sabil sering bertanya-tanya pada diri Sabil sendiri itu, apa sih ibu Sabil itu apa baik-baik saja, di mana dia tidur, sudah makan belum, intinya bertanya-tanya tentang keadaan dari orang tua Sabil. Yang namanya anak jauh dari orang tua ya sudah pasti khawatir. Nah, seperti itu. Nah, begitupun dengan bapak Sabil juga khawatir di mana kondisi bapak Sabil, dan intinya Sabil itu berpikiran yang berlebihan, overthinking tentang orang tua. Nah, hal itulah yang menyebabkan konsentrasi Sabil itu mulai menurun karena Sabil tidak fokus dalam pelajaran. Sabil cuma fokus ke masalah yang di rumah Bu. Jadi tidak sampai di situ saja Bu. Sabil juga memikirkan saudara-saudara Sabil yang dimana masih kecil, terus tidak diurus, lebih tepatnya tidak ada orang tua yang mendampinginya, apalagi adik-adik Sabil juga masih sekolah. Sabil saja sudah lumayan dewasa Bu ya, mulai merasakan banget itu ketidakhadiran dari orang tua, bagaimana adik-adik Sabil yang masih kecil mungkin perasaannya lebih hancur dari Sabil karena dia juga butuh bimbingan dari orang tua, sedangkan orang tua Sabil sibuk dengan urusannya masing-masing. Biasanya orang tua yang sibuk dengan urusan masing-masing itu karena pekerjaan, tapi yang buat kami sakit itu Bu, orang tua kami itu sibuk dengan pekerjaan masing-masing, bukan pekerjaan tapi dengan masalah yang entah sampai kapan mau selesai. Karena orang tua Sabil, ibu Sabil itu sangat tidak menerima kehamilan orang ketiga itu. Jadi ibu Sabil kekeh tidak mau mengandung, tapi bapak Sabil juga tidak mau melepas ibu sambung Sabil seperti itu Bu. Jadi seperti itu. Seperti itu ya, saya kira. Kapan hal itu terjadi? Hal itu terjadi sudah lama, namun berlarut-larut sampai sekarang. Itulah yang jadi pertanyaan Sabil, kapan sih orang tua Sabil mau sadar terus berhenti untuk berkelahi? Sabil juga mikir seperti ini, apakah orang tua Sabil tidak memikirkan anak-anaknya? Jadi Bu, orang tua Sabil itu Bu kan ibu Sabil tidur di rumah saudaranya. Jadi kami para anaknya ini sesaudara itu tinggal di rumah sendirian, sedangkan orang tua Sabil yaitu bapak Sabil itu tinggal di rumah istri mudanya Bu. Nah, Sabil juga berpikir kalau orang tua Sabil juga memikirkan kami sebagai anaknya, namun karena masalahnya tidak kunjung selesai, jadi dia fokus ke masalahnya. Tapi Sabil juga merasa orang tua Sabil itu memikirkan kami di rumah, karena contohnya bapak Sabil ketika ibu Sabil pergi, bapak Sabil mencari ibu Sabil supaya kembali ke rumah untuk menguruskan ibu. Jadi seperti itu. Itu ya Sabil ya. Jadi gimana perasaan Sabil ketika ibu bapak kan pergi meninggalkan kalian dalam kondisi
ya bisa dikatakan kalau itu apa namanya, Iya, belum ini apa, belum bisa mandiri. iya belum bisa mandiri. Belum bisa mandiri. Jadi Bu, perasaan Sabil itu ya tentunya sedih Bu, karena Sabil juga tidak akan menyangka hal ini akan terjadi. Sedangkan Sabil kan biasanya di rumah itu pagi-pagi sudah dimasakin ibu, terus adik-adik Sabil itu juga diurus sama ibu Sabil. Nah tapi seketika kejadian itu terjadi, nah ibu Sabil itu kan pergi kan dari rumah. Jadi Sabil itu merasakan kehilangan, merasakan kehilangan banget karena saat pagi-pagi itu Sabil harus nyiapin sarapan buat saudara-saudara Sabil. Sabil juga yang harus ngurus adik-adik Sabil supaya rajin sekolah. Nah itu juga Bu, yang menyebabkan semangat Sabil sekolah itu jadi menurun karena Sabil berpikir bahwa kalau Sabil seperti ini terus berlarut dengan kondisi orang tua yang seperti ini, Sabil merasa masa depan Sabil itu tidak terjamin ketika Sabil sekolah karena Sabil juga tidak fokus dalam pelajaran. Jadi menurut Sabil memutuskan untuk stop sekolah seperti itu Bu. Jadi sambil bilang saya sempat sekolah ya. Nah itu hal yang terjadi itu sejak kapan? Hal itu terjadi ketika beberapa bulan setelah kejadian itu Bu, Beb itu mulai merasa kehilangan. Lain. Jadi Bu, ketika kejadian itu terjadi sekitar 1 bulan, Sabil itu mulai merasa kehilangan orang tua, terkhusus ibu Sabil yang sering mengurus Sabil gitu Bu. Nah dari situ Sabil itu mulai memutuskan untuk berhenti sekolah karena semenjak tidak ada ibu di rumah, Sabil itu seperti menjadi kakak ketua, padahal Sabil juga anak kedua Bu, tapi kakak Sabil itu fokus ke pelajaran. Untungnya dia fokus ke pelajaran, tapi Sabil ini orangnya uh, lebih ke gimana ya, overthinking, pikiran yang berlebihan, jadi tidak bisa tenang lah Bu kalau ada masalah apalagi dengan kondisi orang tua yang jauh dari rumah Bu, terpisah dengan keluarga seperti ini. Jadi Sabil itu memutuskan untuk berhenti sekolah karena Sabil merasa Sabil harus mengurus adik-adik Sabil dan Sabil juga tidak bisa fokus ke sekolah karena konsentrasi Sabil juga sudah buyar dan Sabil harus fokus ke rumah menjaga adik-adik seperti itu Bu. Itu ya, jadi sambil kakak merangkap sebagai ayah dan ibu ya di rumah. Iya Bu. Sehingga membuat sambil itu apa ya, jadinya ibaratnya itu pundaknya jadi berat karena banyak sekali beban yang harus ditanggung seperti itu ya. Nah, kemudian sadar tuh jangan apa ya, jangan terlalu menjadikan itu beban. Sadar harus menerima kenyataan ya, supaya sadar itu legowo seperti itu, bahwa orang tua sendiri sudah berjalan. Tapi Bu, yang namanya anak kalau melihat orang tuanya berbentar ya gimana mau tenang Bu. Kan kita biasanya lihat keluarga itu rukun dan sebelum ada orang ketiga itu. Tapi saat melihat orang tua setelah kejadian itu atau Sabil menikah lagi bapak Sabil, nah dari situlah Sabil mulai tidak bisa tenang Bu, karena seperti yang Sabil bilang tadi Bu, kalau Sabil ini orangnya memang suka berpikiran yang berlebihan, jadi cemasnya itu memang sangat berlebihan Bu. Dari mulai hal kecil saja Sabil sudah cemas, apalagi dengan orang tua Sabil seperti itu. Nah itulah Bu yang Sabil ingin cerita sama Ibu. Kalau Sabil ini terbebani oleh orang tua Sabil. Sabil juga sedih melihat Sabil putus sekolah, putus sekolah, terus nilai Sabil juga anjlok sampai sekarang. Terus semangat Sabil juga menurun karena Sabil tidak bisa semangat sekolah karena di rumah itu Sabil terlalu banyak pikiran, Sabil tidak bisa fokus ke sekolah Bu. Jadi seperti itu Bu. Jadi seperti itu. Jadi kan orang tua itu di semua ya, ibu, bapak ya. Jadi di rumah itu yang beli apa, semua perlengkapan dapur, misalnya atau rumah tadi, adik-adik itu pas
Kalau untuk masalah keuangan ataupun yang diberikan ke kami itu masih ke orang tua kami, karena ya seperti yang saya bilang tadi Bu, kalau orang tua Sabil itu masih memikirkan kami, karena ibu Sabil itu juga sempat bekerja Bu, jadi uang ataupun makanan seringkali ya mengirim ke kami, jadi kami itu tidak merasakan sosok ibu, tapi kami merasakan keberadaan ibu itu seperti memberi uang bulanan, terus makanan. Nah begitu pun dengan eh, Bapak Sabil bahkan sering ke rumah tapi tidak tetap seperti itu Bu. Tapi untuk masalah nafkah masih diberi seperti itu Bu. Cuma yang menjadi masalahnya itu kehadiran orang tua itu menurut kami lebih penting dari itu. Karena kami ini butuh kasih sayang dari mereka dan tentunya kami juga ingin melihat mereka berkelahi terus seperti itu. Kalaupun memang Sabil harus mempunyai ibu sambung ataupun dua ibu, itu Sabil sudah terima karena Sabil tidak bisa lagi mengelak takdir atau nasib. Jadi Sabil sudah terima dan saudara-saudara Sabil juga sudah terima. Cuma yang jadi masalahnya ini ibu Sabil yang tidak bisa menerima, dan itulah yang menyebabkan mereka berkelahi terus menerus. Itu Bu. Jadi itu ya. Tadi juga Sabil bilang ibu Sabil itu tidak bisa menerima kehadiran orang ketiga. Nah, sedangkan kalian itu sudah ikhlas dan menerima ya. Nah, kira-kira hal apa yang menyebabkan ibu Sabil tidak bisa tidak bisa menerima kehadiran orang ketiga tadi? Jadi Sabil Sabuk ibu Sabil itu sepenuhnya percaya kepada istri muda dari Bapak Sabil. Itu ibu Sabil tidak rela kalau ada istri muda, apalagi kalau sampai kami yang bakal diurus oleh istri mudanya. Jadi ibu Sabil itu masih memperjuangkan rumah tangga. Ibu Sabil itu pengen Bapak Sabil itu kembali lagi ke ibu Sabil, terus anak-anaknya juga masih dalam pelukan mereka seperti itu Bu. Nah jadi setelah hal itu alhamdulillah mereka rujuk kembali Bu. Nah terus untuk istri mudanya tadi, istri muda dari Bapak Sabil itu diceraikan, terus kembalilah ke rumah orang tuanya dengan dari istri muda tadi. Terus orang tua Sabil ini kan sudah rujuk kembali Bu. Nah ternyata tidak sesuai dengan harapan kami sebagai anaknya. Kami itu berharap setelah mereka kembali lagi, sudah rujuk kembali, kami berharap mereka itu bisa aman, damai seperti dulu lagi. Namun bisa dibilang tidak, karena orang tua Sabil masih saja berkelahi, berantem seperti itu Bu. Karena kenapa seperti itu Bu? Karena orang tua Sabil itu terkhusus ibu Sabil itu mulai merasa sensitif, karena setelah kejadian pernikahan istri muda itu ibu Sabil itu mulai merasa cemburuan, terus sensitif dengan orang tua dengan Bapak Sabil, terus mulai curigaan. Jadi rumah tangga kami itu mulai sedikit retak, sudah benar-benar retak, tapi ditambah dengan kehadiran orang ketiga itu jadi mulai sedikit lebih parah Bu, jadi seperti itu Bu. Nah Jadi seperti itu ya. Dan juga saya bilang itu setelah orang tua saya pisah rumah, rujuk kembali ya. Nah kemudian pertengkaran itu malah semakin menjadi, bukannya malah membaik. Seperti yang saya bilang itu yang saya membayangkan itu bahagia, jadi keluarga yang bahagia, tapi malah semakin bikin aku kepikiran seperti itu ya. Nah jadi yang menyebabkan ibu Sabil kembali berpikiran seperti itu, hal apa yang menyebabkan itu terjadi? Jadi hal yang menyebabkan ibu Sabil seperti itu Bu, ibu Sabil itu takut ke hal yang dulu itu terulang lagi. Jadi dengan adanya rasa cemburuan itu, ibu Sabil itu merasa bakalan tidak akan terulang lagi. Namun kami tidak merasa itu ada perbedaan dari hal itu, karena masih saja mereka sering bertengkar, dan itu menyebabkan Sabil tidak nyaman di rumah Bu. Jadi Sabil itu
sedikit untuk pelarian Bu, untuk mencari kerjaan. Sabil pernah berpikir seperti itu Bu. Karena Sabil merasa di rumah itu sudah tidak semuanya tahu dulu. Jadi Sabil itu memutuskan, sebelumnya Sabil hanya berpikiran untuk mencari pekerjaan, tapi lambat laun Sabil mulai berpikir bahwa alangkah baiknya kalau Sabil mencari pekerjaan. Sabil juga berpikir kalau Sabil juga sudah stop sekolah, jadi tidak ada gunanya lagi di rumah ini, karena seperti itu Sabil berpikir. Karena orang tua sering bertengkar, di rumah tidak ada kerjaan, jadi Sabil memutuskan untuk bekerja. Nah di situ Sabil bekerja di rumah saudara Sabil. Nah saudara Sabil jauh sepupu lah Bu, bisa dibilangnya. Di situ Sabil mulai berdagang, banyak sekali. Sabil ikut paman Sabil berdagang, ikut saudara Sabil ke berjualan tato. Intinya semuanya Sabil coba, karena Sabil berpikir Sabil pengen menjauh dari rumah, pengen keluar dari situasi yang sangat keruh seperti itu Bu. Sabil tidak ingin lagi melihat orang tua Sabil berkelahi. Nah tapi setelah Sabil sudah bekerja, sudah berpisah dari orang tua, bisa dibilang merantau, terus Sabil tuh mulai kepikiran lagi Bu, karena Sabil itu merasa tindakan Sabil ini apakah sudah benar. Sabil merasa kalau jauh dari orang tua tuh Sabil juga kembali ke seperti dulu, memikirkan gimana kondisi saudara-saudara Sabil, gimana kondisi orang tua Sabil, apakah masih berkelahi bukan seperti itu kan. Nah, ditambah dengan banyaknya berita ataupun kabar dari tetangga yang mengatakan kalau orang tua Sabil itu berantemnya sering seperti itu. Jadi Sabil yang dimana posisi Sabil sedang merantau, terus terkabar kalau orang tua Sabil itu masih sering berantem seperti itu. Jadi membuat anak Sabil itu gelisah, tidak nyaman, mau pulang ke rumah tidak nyaman, terus untuk merantau juga tidak nyaman. Jadi Sabil itu bingung harus bagaimana. Nah terus Sabil juga setelah itu Sabil memutuskan untuk pulang ke rumah, karena seperti yang Sabil bilang tadi Bu, Sabil tidak nyaman untuk merantau. Pengennya Sabil selalu ada di dekat keluarga supaya memastikan kalau keluarga Sabil itu baik-baik saja. Nah jadi Sabil memutuskan untuk pulang ke rumah Bu, seperti itu. Itu ya, jadi Sabil bilang Sabil sekolah nih, kemudian bekerja. Nah, ketika Sabil bekerja itu bagaimana perasaan Sabil ketika jauh dari orang tua dan mencari uang sendiri kan, itu gimana perasaannya? Kalau untuk pekerjaan Sabil ya memang saja, karena juga Sabil bekerja bukan dengan orang lain, karena Sabil bekerja masih dengan keluarga, masih bisa dibilang keluarga. Jadi nyaman-nyaman saja. Cuma yang mengganggu pikiran Sabil itu ya seperti Sabil bilang tadi Bu, kondisi orang di rumah seperti apa, sebetulnya ibu Sabil kan. Sabil merasa kalau mereka berkelahi terus itu kan, ditambah mereka berantem itu kan sering menggunakan senjata tajam. Sabil takut kenapa orang tua Sabil dan saudara Sabil. Nah Sabil kan memutuskan pulang ke rumah. Nah dari situ Sabil ada pikiran, ketika Sabil pulang ke rumah itu Sabil tuh melihat teman-teman Sabil itu masih sekolah. Sabil mulai pikiran pengen lagi untuk sekolah. Nah jadi Sabil itu memutuskan untuk lanjut lagi sekolah. Dan alhamdulillah Sabil diterima di sekolah, walaupun tanpa sepengetahuan orang tua Sabil. Sabil daftar sendiri dan alhamdulillahnya Sabil dipermudah dan diterima di sekolah itu. Jadi Sabil setelah kembali ke rumah itu memutuskan untuk melanjutkan sekolah kembali. Nah, bagaimana perasaan Sabil ketika Sabil itu melanjutkan sekolah kembali? Sabil semangat atau hanya untuk pelatihan lagi atau gimana? Jadi perasaan Sabil pas sekolah itu tentunya senang Bu, karena Sabil itu sempat stop sekolah itu 2 tahun Bu. Jadi kecil kemungkinan kalau Sabil itu bakalan diterima lagi di sekolah. Nah ditambah tidak ada orang tua yang datang untuk menghadiri ketika Sabil. Jadi Sabil itu tetap berpikir kalau Sabil itu dikit kesempatan untuk lanjut sekolah lagi. Cuma
Sabil tetap optimis untuk lanjut sekolah lagi, dan akhirnya Sabil diterima. Nah itulah Sabil merasa senang, dan Sabil juga semangat tentunya Bu, karena Sabil tidak akan melewatkan kesempatan ini. Nah tapi dengan semangat saja Sabil rasa tidak cukup, karena Sabil masih merasakan pertengkaran itulah itu, karena orang tua Sabil walaupun Sabil sudah lanjut sekolah, adik-adik Sabil juga masih sekolah, orang tua Sabil itu masih menghiraukan masalah itu Bu. Mereka tetap berkelahi, masih lanjut berkelahi. Nah, Sabil juga merasakan seperti dahulu, yang dimana Sabil sekolah melihat orang tua Sabil berantem, jadi Sabil itu mulai tidak fokus dalam belajar. Sabil cuma semangat, namun Sabil tidak fokus dalam belajar. Itulah yang membuat nilai Sabil menjadi turun. Padahal Sabil juga sudah 2 tahun bukan putus sekolahnya. Sabil rasa dengan 2 tahun itu umur Sabil sudah sedikit jauh berbeda dengan teman-teman sekelas. Nah disitu nilai Sabil juga sudah menurun, jadi tidak sesuai dengan harapan Sabil. Nah Sabil ketika orang tua Sabil berkelahi terus-terusan, dan akhirnya mereka bercerai lagi. Jadi ibu bisa merasakan apa yang saya rasakan ya, dampak dari perceraian orang tua itu sangat mengganggu psikologis kita sebagai anak. Nah itu harapkan Sabil itu selalu berpikir positif ya, jangan sampai Sabil itu merasa terpuruk lagi kan, seperti itu. Nah Sabil itu harus menguatkan adik-adiknya, karena Sabil itu yang paling tertua kan, karena kakak Sabil sudah menikah. Jadi Sabil itu harus menjadi penopang mereka, contoh bagi mereka bahwa ini kakak lo, kakaknya kuat lo, kayak gitu ya. Tapi bagaimana Sabil mau kuat? Karena Sabil merasa kalau orang tua Sabil itu mulai acuh tak acuh dengan kami sebagai anaknya. Pikiran positif, jangan hadirkan pikiran-pikiran negatif dalam pikiran Sabil. Nanti kalau Sabil pikiran negatif mengganggu konsentrasi belajar Sabil lagi kan. Sabil tetap kembali di sekolah walaupun dengan semangatnya tinggi, namun masih banyak hal yang mengganggu pikirannya karena pertengkaran orang tua ya. Nah, jadi Sabil harus berpikir positif dan harus bisa menerima kenyataan. Harus bisa menerima kenyataan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah atas izin Allah ya. Ibu yakin Sabil bisa melewati hal ini dan terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu ya. Ya Bu, kan saat itu kan Sabil lagi kumpul. Jadi Sabil sekarang sudah bisa menerima ya, lebih lega lagi dan ikhlas menerima semua hal yang terjadi, dan juga ibu Sabil juga sudah hidup ya dengan ayah Sabil. Nah, Sabil tidak usah berpikiran yang aneh-aneh. Memang di setiap rumah tangga itu pasti ada percekcokan antara, itu hal biasa ya, karena orang tua itu egonya tinggi. Mereka terkadang tidak mau mengalah ya, jadinya sering sekali terjadi tidak pada orang tua Sabil saja. Ya Bu, sekarang Sabil akan berpikir positif dan tidak akan berpikir lebih berlebihan lagi. Sabil juga harus menerima dan harus menjadi penguat untuk ibu Sabil juga, supaya ibu Sabil juga bisa tenang. Syukur-syukur kalau mereka tidak lagi berkelahi seperti itu Bu. Kalau kami sudah bisa menerima, mungkin ibu Sabil juga sudah bisa menerima kesalahan orang ayah Sabil seperti itu Bu. Sabil sudah bisa menerima ya. Jadi apakah Sabil sekarang sudah merasa lega setelah bercerita sama ibu? Sabil juga sudah merasa lega dan lebih tenang. Terima kasih juga untuk ibu yang telah mendengarkan cerita dari Sabil dan telah memberikan nasihat untuk Sabil. Semoga untuk kedepannya Sabil bisa menerapkan itu dan bisa menjadi lebih baik lagi dan bermanfaat untuk Sabil. Iya, ibu doakan ya, semoga Sabil dan keluarga selalu dilimpahkan kebahagiaan ya, dan juga tidak terjadi pertengkaran lagi.
keluarga Sabil, adik Sabil, orang tua, adik-adik dan semuanya ya. Nah, Sabil mungkin kalau nanti masih ada hal-hal yang mengganggu pikiran Sabil, boleh Sabil cerita lagi sama ibu dan nanti kita atur, kita konseling lagi kapan ya. Baiklah Sabil, sebelum kita mengakhiri sesi konseling, ibu akan memberikan ke Sabil lembar evaluasi ya setelah Sabil melakukan konseling tadi ya. Nah, tolong Sabil isi. Pertama dari bawah. Ya Bu, sekali lagi Sabil ucapkan terima kasih. Sabil izin ke kelas dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.